Nggak apa-apa dia dijalankan. Oke, shalom. Oke, puji nama Tuhan. Selamat datang di ibadah live streaming perdana GBI Winner Generation. Pada saat ini kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan dimanapun saudara Bapak Ibu berada, di rumah ataupun sedang di luar. Biar kita sama-sama bisa memuji menyembah Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami. Nyatakan sama-sama, ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Pujian kembali, ku rindu Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Dan kami katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyatakan sekali lagi, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku berserah penuh,
Kau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Segala yang terjadi semua atas sepengetahuan-Mu Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja atas hidup kami. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, kami yakin dan percaya Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Semua atas pengetahuan-Mu, semua dalam kendali-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Nyatakan Yesus pegang erat tanganku Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, di kesempatan sore hari ini Tuhan masih mempercayakan kami untuk kami beribadah, walau dengan cara yang berbeda. Tapi kami yakin dan percaya jika setiap kami dimanapun berada membuka hati bagi Yesus, maka lewat ibadah sore hari ini kami akan mengalami Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi hidup kami Tuhan. Karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami mau berkata kami perlu Tuhan. Dan kami butuh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah bagi setiap kami. Dan kami mau berkata kami siap diberkati lewat kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, semua dalam sukacita, semua dalam keadaan sehat. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 29. Kejadian 29 ayat 16 sampai 17, nanti lompat ke ayat 31 sampai 35 di pasal yang sama ya, di pasal 29. Oke. Sekali lagi Kejadian 29 ayat 16 sampai 17, lanjut kita langsung lompat ke ayat 31 sampai 35. Saya akan bacakan untuk kita semuanya.
Demikian kebenaran firman Tuhan. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Langsung kita lompat ke ayat 31 sampai dengan 35. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberinya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Oke, puji Tuhan. Saya akan memberi tema untuk kita sore hari ini, yaitu tentang kuat dalam tekanan. Ya. Kuat dalam tekanan. Kalau kita memperhatikan teks yang barusan kita baca, saya akan menggiring kita, mempersempit untuk kita lebih konsen kepada Lea. Ya, kuat dalam tekanan. Kalau kita mengikuti kisah dari seorang Lea, himpitan, tantangan itu sudah ada sejak dia dilahirkan. Terbukti dari mana? Ya, di ayat 16 berkata, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lanjut ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya, dari ayat ini kita bisa tahu persis bahwa sejak dia ada dalam masa kanak-kanak hingga masa dewasa untuk siap dalam pernikahan, dia mengalami banyak hal yang namanya tekanan. Dia diperhadapkan kepada dibanding-bandingkan dengan adiknya sendiri. Ini sesuatu hal yang tidak mengenakan. Kenapa saya katakan tidak mengenakan? Tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Ya. Jika kita pergi ke acara keluarga besar dan pihak keluarga yang kita datangi di saat melihat kita berkata, adikmu lebih cakep ya, adikmu lebih cantik ya. Kalau hanya pernyataan atau ungkapan itu hanya muncul satu kali saja, mungkin kita tidak bawa ke dalam hati dan pikiran kita. Mungkin kita akan santai. Tapi di setiap pertemuan, jika kalimat yang sama dilontarkan, disampaikan, maka itu akan menjadi luka yang sangat dalam, sakit hati yang sangat dalam. Ya, karena apa? Dibanding-bandingkan. Sedangkan adik-adiknya dipuji-puji sedemikian rupa. Karena apa? Kecantikannya. Jadi kita bisa membayangkan seperti apa tekanan
tekanan yang dialami seorang Lea, anak gadis yang siap untuk masuk dalam pernikahan pun dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Rasanya sepertinya tidak adil situasinya. Keadaannya tidak berpihak sama sekali kepada Lea. Mungkin kita pun pernah dalam situasi yang sama. Kita berusaha membuat yang terbaik, melakukan yang terbaik, tapi seringkali kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang di luar dari keinginan kita. Dan tanpa kita sadari itu seringkali membuat kita akhirnya semakin terpuruk. Tapi sore hari ini, biar setiap kita di saat menghadapi situasi seperti apapun, saya percaya setiap anak-anak Tuhan kuat menghadapi tekanan. Ya, saya akan bahas dari sisi nama anak-anak yang dipercayakan kepada Lea. Ya. Coba perhatikan dari ayat yang ke-32. Ya. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ya. Lea berusaha menguatkan hatinya. Lea berusaha menguatkan hidupnya. Dan dia berkata, lewat anak ini pasti suamiku akan memperhatikan aku. Ya. Dan dia memberikan anak yang dikaruniakan itu bernama Ruben. Kalau kita mau cari dari sisi arti dari nama, tentu setiap orang tua di saat anaknya lahir pasti bergumul, pasti berdoa, pasti berpikir nama yang cocok, nama yang pantas. Karena apa? Nama itu merupakan doa. Ya, nama itu merupakan doa. Hal yang sama Lea juga pikirkan. Dia memberikan nama kepada anak pertamanya yaitu Ruben. Yang artinya lihatlah. Ya. Lihatlah. Coba kita berpikir santai sejenak. Ya. Dia memanggil Ruben itu yang punya arti lihatlah, lihatlah. Gitu ya. Sekali lagi, seseorang atau orang tua memberikan nama kepada anaknya itu punya arti, punya tujuan. Ada doa yang terkandung di nama tersebut. Nah, Lea punya tujuan, punya maksud di balik nama itu. Karena apa? Dari pengertian Ruben, lihatlah. Lea berharap suaminya Yakub mulai melihat dia, mulai mencintai dia. Tetapi apa yang terjadi? Tidak. Dengan dia memanggil nama anaknya, berharap suaminya Yakub mengerti maksud dari nama tersebut. Lihatlah aku. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Secara psikis mulai goncang dia. Hatinya remuk. Harga dirinya hancur. Karena apa? Luka sudah dari sejak belum menikah hingga dia menikah dengan Yakub sebagai suaminya, tetap tidak menghargai dia, tetap tidak pandang dia dengan utuh.
betapa tekanan itu sedemikian rupa. Ya. Kita akan lanjut di ayat yang ke-33. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberinya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ya, Simeon. Arti dari Simeon itu adalah dengarlah. Dengarlah. Tadi yang pertama Ruben, dia punya arti, dia berikan nama lihatlah. Sekarang dia punya anak yang kedua, dia beri nama Simeon, dengarlah. Lea sedang menjerit kepada Yakub, dengarkanlah aku. Jadi bisa dia panggil Simeon, Simeon. Itu artinya dia sedang menyampaikan pesan di dalam panggilan itu, dengarkanlah aku, hai suamiku. Lea sedang menjerit supaya pendapatnya, perasaannya, keinginannya didengarkan oleh suaminya. Kalau orang-orang terdekat kita mengabaikan kita, itu rasanya sangat menyedihkan. Ya. Itu lukanya bisa sangat dalam. Orang yang paling dekat dengan Lea adalah suaminya. Tidak dilukai dia secara fisik, tidak dipukul, tetapi perasaannya terluka begitu dalam. Dan perasaannya itu dia tuangkan lewat nama kepada anaknya. Simeon, Simeon, dengarlah. Dia berharap suaminya mendengarkan. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Lalu Tuhan mempercayakan anak kepadanya. Di ayat 34, perhatikan. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ya. Tuhan kembali mempercayakan keturunan kepada Lea. Dan Lea memberikan nama, yaitu Lewi. Lewi punya arti dipersatukan atau dihubungkan. Dipersatukan atau dihubungkan. Lea sedang menjerit. Lea sedang mengungkapkan isi hatinya, perasaannya. Dia sedang berkata, bersatulah denganku, hai suamiku. Lea rindu supaya Yakub bersikap intim, berbagi, dan memperdulikannya. Ini kerinduan dari seorang istri. Kerinduan wanita dari orang yang paling dia sayangi, yaitu suaminya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak dia dapatkan. Lea mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Lukanya semakin besar. Karena kesedihan yang dia dapat itu langsung datang dari suaminya. Seperti awal saya katakan, kalau keluarga besar aja suka membanding-bandingkan, kita bisa sangat terluka. Kita juga bisa mengibaratkan, bayangkan
Lea juga diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh orang-orang yang ada di lingkungannya, yang selalu membanding-bandingkan. Kok adikmu lebih seperti ini, kok kamu begini. Sebelum menikah lukanya sudah begitu dalam, menikah pun bukan dia mendapatkan hal yang menyenangkan, tapi mendapat tekanan yang begitu luar biasa. Ya. Selanjutnya, di ayat yang ke-35. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ya, dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Fokusnya sudah mengalami perubahan. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Yehuda memiliki arti, biarlah Tuhan yang dipuji. Ya. Biarlah Tuhan yang dipuji. Biarlah Tuhan yang ditinggikan di atas pergumulanku. Biarlah Tuhan yang disenangkan di atas tekanan hidup. Biarlah Tuhan yang diagungkan di atas pergumulan keluargaku. Pada akhirnya, Lea menyadari. Dia mengubah cara pandangnya, dia mengubah hati dan hidupnya. Dia tidak berusaha lagi untuk mencari perhatian dari orang terdekatnya, tapi dia mencari perhatian yang datangnya dari surga. Dengan memberi nama Yehuda, biarlah Tuhan yang ditinggikan. Ya. Mungkin kita sedang berkata, tekanan yang aku hadapi sangat-sangat luar biasa. Himpitan demi himpitan terjadi. Benturan demi benturan terjadi. Hal-hal yang tidak mengenakan terus dilontarkan. Mungkin secara manusia kita mau berkata, Tuhan panggillah aku. Tapi kita mau belajar dari seorang wanita yang hebat dan luar biasa, yaitu Lea. Di balik semua tekanan hidup, pada akhirnya dia belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yaitu dengan berkata, biarlah Tuhan yang dipuji. Biar di atas pergumulanku Tuhan yang ditinggikan. Di atas tekanan hidupku Tuhan yang ditinggikan. Di atas seluruh hal apapun yang terjadi, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita belajar. Di balik tekanan yang sedang terjadi, kita mau berkata, aku akan tetap puji Tuhan. Aku akan tetap tinggikan Tuhan. Di balik tekanan, di balik himpitan, di balik perkataan-perkataan yang dilontarkan kepada kita, jangan berusaha membalas, tetapi sampaikan dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, dengan berkata, semuanya untuk Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Biarlah Tuhan yang diagungkan. Jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah berkata, aku tidak bisa. Mari kita belajar mengubah cara pandang kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama mencari perhatian Tuhan, bukan mencari perhatian seseorang. Karena kalau kita tidak dapatkan perhatian seseorang, kita bisa menjadi kecewa. Tapi satu hal yang kita percayai bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk memperhatikan kita setiap pribadi. Tekanan demi tekanan yang terjadi, biar itu membuat kita semakin kuat di dalam
Tuhan. Jangan pernah menyerah, tetap cari perhatian yang datangnya dari Tuhan. Karena perhatian yang diberikan oleh manusia sifatnya sementara, tapi kalau perhatian yang datangnya dari Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biar setiap anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini, setiap kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Walau menghadapi banyak tekanan, tapi biar setiap kami muncul sebagai anak-anak Tuhan yang kuat, yang terus berupaya mencari perhatian Tuhan, bukan perhatian manusia. Di atas pergumulan kami mau berkata, terpujilah Tuhan, ditinggikan Tuhan, diagungkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami berusaha mencari perhatian manusia. Tapi hari ini kami punya komitmen yang baru. Kami akan serius cari perhatian yang datangnya dari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan hidup kami. Kami mau berkata seperti Lea, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Terima kasih untuk Ibu Gembala kita, Ibu Adlin Fitri Sirait, atas kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati, dan setiap pelayan-pelayan yang sudah terlibat di ibadah live streaming ini, tanpa terkecuali biar Tuhan Yesus yang memberkati. Oke, untuk kegiatan tengah minggu kita itu akan diumumkan nanti di grup WhatsApp kita. Nanti biar kita boleh komunikasi di situ. Oke, bagi setiap saudara juga yang rindu untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan ataupun untuk diakonia, bisa memberikannya di nomor rekening yang ada di bawah ini. Oke, bisa dicatat di print screen. Oke, itu saja untuk pengumumannya, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati, dan pada saat ini kita akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Dan setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun berada, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masuk disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.